Oke, it's recording now. Oke, saya akan bahas itu sekarang adalah untuk pertemuan 9 dan untuk besok yang pertemuan 10 gitu loh. Oke, saya share screen. Bentar, saya share screen dulu. Oke, share screen. There we go. Oke, kalau di layar kan udah kelihatan ya. Kita bahas untuk yang wewenang dan delegasi untuk pertemuan 9. Nanti kalau ke pertemuan 10 ada topik yang lain lagi. Nah, untuk wewenang dan delegasi ini apa sih yang dimaksud dengan wewenang dan juga apa sih delegasi gitu loh. Oke, kita lihat ya. Wewenang. Wewenang itu mengacu pada hak untuk membuat keputusan tanpa persetujuan dari manajemen yang jenjangnya lebih tinggi gitu loh. Dan juga menuntut kepatuhan dari pihak lain, terutama dari bawahannya gitu kan. Nah, kalau menurut Handoko dalam bukunya itu, wewenang atau authority itu adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan atau corporate goals itu bisa tercapai gitu. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya mungkin teman-teman. Kalau ada yang silakan ya. Langsung aja saya diinterrupt nggak masalah. Oke, balik lagi. Oke, itu ya. Jadi wewenang itu kita bicara mengenai hak untuk melakukan sesuatu atau untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu supaya tujuan itu dapat tercapai, tujuan terutama tujuan organisasi dapat tercapai gitu loh. Nah, kemudian juga kita di sini ada dua pandangan yang saling berlawanan mengenai sumber wewenang. Yaitu yang pertama dari teori formal, pandangan klasik, dan juga teori penerimaan atau acceptance theory of authority gitu loh. Oke, untuk teori formal, jadi untuk yang classic view-nya ini, pandangan wewenang formal itu menyebutkan bahwa wewenang itu adalah sesuatu yang dianugerahkan, sesuatu yang diberikan. Wewenang itu ada karena seseorang itu diberi atau dilimpahi atau diwarisi hal tersebut. Ya, misalnya contohnya misalnya kalau kayak di kerajaan itu kan misalnya ayahnya memerintah menjadi raja, nanti yang akan melanjutkan terahnya itu atau melanjutkan yang akan menjadi raja di periode berikutnya itu adalah anaknya gitu kan, terutama setelah anak laki-laki gitu. Oke, nah menurut pandangan ini manajer memiliki hak untuk memerintah karena merasa pada tingkatan yang lebih tinggi dan karyawan memiliki kewajiban untuk melaksanakannya. Tapi kalau bila ditelusuri sumber wenang tertinggi dalam suatu perusahaan itu adalah ownernya atau pemegang saham gitu loh. Gitu. Nah ini udah jelas ya. Nah kemudian yang kedua teori penerimaan. Teori penerimaan ini sebenarnya ada mau masuk. Acceptance theory of authority ini jadi menyanggah pendapat yang pertama tadi bahwa jadi teori ini berpendapat bahwa wewenang seseorang itu timbul hanya bila hal itu diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan. Nah, jadi wewenang akan ada apabila penerima wewenang menerima wewenang yang telah diberikan tersebut gitu loh. Oke, nah seperti itu. Sorry. Wewenang ini jadi wewenangnya akan ada, wewenang itu akan diakui apabila penerima wewenang menerima wewenang yang diberikan. Ya, salah satu pendukung teori ini adalah Cluster di Bernard. Jadi menurut Caster Bernard ini seseorang akan menerima perintah apabila memenuhi 4 kondisi sebagai berikut. Yang pertama, dia memahami komunikasi. Dia mendapat memahami komunikasi bahwa dia itu mempunyai wewenang gitu. Dia diberikan wewenang. Lalu yang kedua, dia percaya bahwa perintah tersebut tidak bertentangan dengan tujuan organisasi. Gitu kan?
Dan ketiga, dia yakin bahwa perintah itu tidak bertentangan dengan kepentingan pribadinya sebagai secara keseluruhan gitu loh. Yang keempat, secara fisik dan mental dia mampu melaksanakan perintah tersebut. Jadi gini. Jadi kalau orang itu seseorang itu menerima perintah, jadi apabila dia bisa memenuhi 4 kondisi di bawah ini, gitu. Jadi 4 kondisi ini harus terpenuhi. Dia memahami komunikasi, bahwa komunikasi, berarti kalau komunikasi itu kan harus 2 arah ya, gitu kan, two way atau multiple way gitu kan. Jadi antara 2 orang atau antara satu dengan banyak orang gitu kan, one on one atau one to many gitu loh, atau even many to many gitu kan. Nah, dia harus bisa memahami komunikasi, jadi komunikasi yang sifatnya one on one ataupun one to many gitu. Lalu yang kedua, bahwa perintah yang diberikan kepada dia itu tidak bertentangan dengan tujuan organisasi gitu. Jadi tidak melanggar peraturan. Lalu yang ketiga, ini juga yang penting, bahwa perintah itu tidak bertentangan dengan kepentingan pribadinya, apalagi mungkin jadi perintah ini tidak bertentangan dengan hati nuraninya gitu loh, ya kan. Nanti yang keempat, secara fisik dan mental, jadi baik secara jasmani maupun rohani dia mampu melaksanakan perintah ini gitu. Oke, sampai sini udah tanyakan mungkin teman-teman. Oke, seringkali ini kekuasaan itu dicampur adukan dengan wewenang. Jadi walaupun sebenarnya kekuasaan dan wewenang itu sering ditemui secara bersama-sama, tetapi kedua hal ini berbeda. Jadi adalah two different things antara kekuasaan, power dengan authority gitu loh. Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu, untuk mengatur. Kekuasaan itu, power itu adalah kemampuan untuk melakukan hak tersebut gitu loh. Jadi ada wewenang, jadi adalah hak untuk melakukan sesuatu, sedangkan kekuasaan itu adalah kemampuan untuk melakukan hak tersebut gitu loh. Jadi ada haknya, dan juga ada kemampuan untuk melakukan hak tersebut gitu loh. Kekuasaan itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang, ya kan, atau individu, kelompok, keputusan ataupun kejadian. Tuh. Wewenang tanpa kekuasaan atau kekuasaan tanpa wewenang, jadi ini akan menimbulkan konflik dalam organisasi gitu. Oke ya. Jadi jelas ya, jadi perbedaan antara kekuasaan, power dengan authority. Jadi wewenang, kita ulang lagi ya, otoritas itu adalah hak untuk melakukan sesuatu, sedangkan kekuasaan itu adalah kemampuan untuk melakukan hak tersebut gitu loh. Jadi kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan wewenang tersebut gitu loh. Nah, kekuasaan itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang, kelompok, atau mempengaruhi pengambilan keputusan ataupun kejadian gitu loh. Oke, yang perlu diperhatikan juga adalah wewenang tanpa adanya kekuasaan atau kekuasaan tanpa adanya wewenang ini akan menyebabkan konflik dalam organisasi gitu loh. Ya kan? Oke, siapa sih ada yang mau tanyakan silahkan. Saya juga akan tambahkan beberapa poin-poin lagi yang lainnya yang di luar dari sini. Nah, untuk bisa mempengaruhi bawahan agar melaksanakan sebuah perintah, maka seseorang itu harus memiliki kekuatan atau power. Power itu sebagai berikut gitu loh. Pertama, kekuasaan paksaan, coercive power. Kemudian juga kekuasaan balas jasa, reward power. Kemudian control of information, jadi kekuasaan untuk mengendalikan informasi. Kekuasaan yang sifatnya sah, legitimate power. Kemudian juga kekuasaan panutan atau referent power, dan kekuasaan ahli atau expert power gitu loh. Oke, siapa sih yang mau tanyakan teman-teman? Jadi jelas ya, ini saya coba ulangi lagi. Jadi kekuasaan itu memang sering dicampur adukan dengan wewenang, tetapi yang dimaksud dengan wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu, dan kekuasaan itu adalah kemampuan untuk melakukan hak tersebut gitu loh. Oke ya teman-teman ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini teman-teman?
Oke, sebentar, saya share untuk saya bikin absen dulu, saya nggak mau. Oke, oke, tolong diperhatikan bahwa bagaimana kalian coba berpikir bahwa bagaimana seseorang itu bisa memiliki wewenang, memiliki kekuasaan, dan juga dia dalam kondisi seperti saat ini gitu, di mana organisasi itu sudah banyak diisi oleh kalangan kaum milenial, dan juga sudah banyak saat ini pekerja-pekerja itu sudah memiliki latar belakang pendidikan yang lebih baik dibandingkan di periode-periode sebelumnya atau di tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Ya kan, misalkan gini, misalkan katakan kalau kita tahu bahwa pertemanannya even seorang teller pun juga dia harus misalnya lulusan minimum S1 gitu loh. Gitu kan, berarti dia sudah memiliki knowledge gitu loh, dibandingkan dengan misalnya daripada periode-periode atau mungkin dibandingkan 10 tahun yang lalu gitu loh, misalnya 10 sampai 15 tahun yang lalu gitu loh. Gitu. Nah, tolong juga diperhatikan berarti sekarang kita berarti masuk kepada dalam di era di mana kalau dalam menurut si kalau menurut si Peter Drucker itu ahli manajemen, sekarang kita masuk ke dalam era di mana organisasi itu harus bisa mengatur para pekerja yang sifatnya intelektual, jadi intellectual workers gitu loh. Nah, kita coba lihat dari beberapa poin-poin di sini. Oke, kalau istilah kita bicara di sini kan kita bicara mengenai kekuasaan dan wewenang, ya kan, wewenang dan delegasi. Kalau bisa membicara mengenai wewenang dan delegasi, berarti kita juga bicara mengenai leadership gitu loh. Jadi leadership atau kepemimpinan itu bukan hanya sebuah peran, tapi juga itu melainkan sebuah proses sosial yang terus berkembang gitu loh. Oke, kalau menurut Peter Drucker juga dalam bukunya ini bahwa selama 20 tahun terakhir, dari bukunya itu diterbit itu di tahun 2000 sekian, 2004 ya. 2004, 2010. 2010 berarti 10 tahun lalu, berarti sebenarnya udah masuk ke 30 tahun ya. Selama dia 20 tahun terakhir, dasar perekonomian kita tuh berubah. Jadi dari pekerjaan yang sifatnya manual menjadi pekerjaan yang sifatnya intelektual. Jadi makanya sejak saat itu pekerjaan intelektual atau intellectual worker itu telah menjadi bagian yang semakin penting dari perekonomian, dan juga semakin menjadi tugas dalam sebuah tim gitu kan. Nah, jadi di sini juga dia menulis alasan perubahan kepada pekerjaan intelektual dalam tim ini sangatlah sukses. Jadi seseorang itu semakin sulit untuk bisa mengembangkan keahlian yang dibutuhkan di semua aspek pekerjaan yang harus dicapai, apapun konteksnya. Maka di sini perlunya adanya sifatnya spesialisasi gitu loh. Nah, ada juga sini penelitian yang mengatakan bahwa kelompok dengan kinerja yang buruk itu cenderung didominasi oleh seorang pemimpin yang ditunjuk. Sementara kelompok dengan kinerja yang tinggi menunjukkan pola kepemimpinan yang yang lebih menyebar. Jadi kolektif. Jadi kepemimpinan sifatnya kolektif, yaitu membagi tugas kepemimpinan. Jadi ada hubungannya dengan delegasi gitu ya. Karena sifatnya kan kalau delegasi kan membagi-bagi tugas gitu loh. Nah, jadi sini tentu saja ini bukan berarti kepemimpinan dari tingkat atas itu tidak diperlukan. Sebaliknya, peran pemimpin hierarki itu sangatlah penting bagi keberhasilan yang berkesinambungan dari pekerjaan intelektual gitu loh.
Oke, apa itu yang dimaksud dengan pekerjaan intelektual? Sini ada beberapa poin-poinnya. Nanti, jadi kalau pekerjaan intelektual, jadi itu sifatnya adalah kepemimpinan yang ditunjuk, kepemimpinan yang sesuatu apa yang ya nanti saya jadi kepemimpinan yang petunjuk, timbal balik adanya feedback, perubahan dan juga pemberdayaan. Apa yang maksud dengan kepemimpinan petunjuk? Jadi adalah kepemimpinan yang menuntut disediakannya petunjuk untuk sebuah tugas gitu loh. Ya. Kepemimpinan petunjuk menyediakan struktur yang sangat dibutuhkan untuk berbagai tugas yang pada dasarnya sifatnya tidak terstruktur. Jadi para pekerja intelektual yang sangat ahli, apakah mereka pemimpin yang ditunjuk atau para pengikut, pada umumnya akan menemukan sekelompok orang yang menerima perintah dan petunjuk yang bermaksud baik dan membangun di antara anggota yang kurang berpengalaman atau kurang berwawasan. Kepemimpinan petunjuk sangat penting dalam tim yang bersedia dibentuk. Sebagai contoh, kepemimpinan petunjuk bersama dapat ditunjukkan dalam percakapan, yakni saat rekan kerja saling membahas mengenai batasan pengetahuan mereka dengan saling memberi dan menerima petunjuk mengenai cara mengerjakan berbagai pekerjaan, memberikan peran atau menyamakan berbagai sudut pandang yang berbeda. Gitu. Oke, terus kepemimpinan sifatnya timbal balik, jadi ada feedback, kemudian kepemimpinan perubahan. Oke, sebenarnya saya pengen sini saya coba share artikel ini cukup bagus gitu loh. Karena ini sudah apa sesuai dengan apa perkembangan saat ini. Oke, siapa sih yang bertanyakan? Oke, saya mau coba jelasin sedikit itu mengenai delegasi. Oke, jenis wewenang dalam organisasi. Jadi ada sifatnya wewenang lini, wewenang staff, dan juga wewenang fungsional staff gitu loh. Wewenang lini, wewenang di mana atasan mau melakukannya atas di bawahnya langsung. Jadi diwujudkan dalam wewenang perintah dan secara langsung tercermin sebagai chain of command, ya. Jadi rantai perintah serta diturunkan ke bawah melalui tingkatan organisasi. Oke, lalu yang kedua, wewenang staff, hak yang dimiliki oleh satuan staff untuk menyarankan, merekomendasikan, konsultasi kepada tim personalia, tapi tidak dapat memerintah lini untuk mengerjakan kegiatan tertentu. Jadi hanya sekedar memberikan masukan, gitu, memberikan rekomendasi dan juga konsultasi, tetapi tidak dapat memberikan perintah gitu loh. Jadi kalau kemudian yang ketiga, wewenang staf fungsional. Staf itu mempunyai hak untuk memerintah satuan lini sesuai dengan kegiatan fungsional. Sebagai contoh nih ya, misalnya seorang spesialis keamanan mempunyai wewenang untuk memerintah manajer laboratorium penelitian untuk menutup laboratorium bila gas berbahaya mencapai level tertentu gitu. Atau mungkin juga misalkan seperti seorang manajer marketing, dia juga memiliki hak atau mempunyai wewenang misalnya menaikkan budget iklan, ya kan, terutama pada saat dalam kondisi krisis gitu loh. Misalnya pada saat sebagai contoh, pada saat saya masih kerja di salah satu restoran pizza yang terkenal, ya kita waktu itu diterpa isu adanya kita menggunakan bahan-bahan ingredients yang sudah out of date gitu ya. Tapi sebenarnya itu kan berita bohong, dan itu kita coba manajer kita juga bersama tim dan juga marketing manager tuh mencoba untuk mengcounter balik berita yang palsu ini gitu loh. Nah, jadi sebelum berita ini turun di salah satu harian nasional,
Jadi kita sudah membuat berita itu sudah mengcounter terlebih dahulu gitu loh. Kita sudah melakukan press conference di apa di media elektronik gitu kan. Itu seperti itu, kita sudah melakukan press conference di media elektronik. Kita juga counter balik, kita juga mengajak apa tim wartawan untuk melihat apa proses proses pembuatan produk-produknya seperti itu gitu. Itu merupakan juga satu contoh dari wewenang staf fungsional gitu. Lalu bagaimana kita bisa mendelegasikan wewenang? Delegasi dari wewenang ini merupakan proses di mana manajer mengalokasikan wewenang kepada bawahan. Jadi kepada bawahan yang memberikan laporan kepada dia gitu loh. 4 kegiatan terjadi ketika delegasi dilakukan. Yang pertama, pendelegasian menetapkan dan memberikan tujuan. Jadi adanya penetapan dan memberikan tujuan dan juga tugas kepada bawahan gitu ya. Lalu yang kedua, pendelegasian melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tugas atau mencapai tujuan gitu loh. Lalu yang ketiga, penerimaan delegasi baik eksplisit maupun implisit menimbulkan adanya kewajiban dan juga tanggung jawab. Lalu yang keempat, pendelegasian menerima pertanggungjawaban bawahan untuk hasil-hasil yang dicapai gitu loh. Oke, jadi misalnya gini, poin 1, pendelegasian menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas pada bawahan. Jadi di sini atasan seorang manajer itu memberikan tugas kepada bawahan, menetapkan ada tugas yang harus dikerjakan dan juga tujuan-tujuan dari tugasnya ini, dan juga pastinya adanya deadline atau batas waktu tenggat tertentu gitu loh. Let's say katakanlah misalnya untuk promosi, misalnya ada marketing manager memberikan kepada promotion team untuk mencoba membuat jadwal untuk promosi di tahun 2021 planningnya. Dan itu juga kan berarti tujuannya adalah supaya misalnya untuk meningkatkan awareness gitu kan, meningkatkan awareness produk atau brand kita ini salah sekian persen. Itu merupakan tujuannya, goals-nya. Nah, pasti juga nanti ada kan, nggak mungkin hanya tugas diberikan terus tujuannya seperti ini tapi tidak memberitahu kapan semuanya planning harus selesai gitu loh, ya kan. Dan pasti juga harus ada kapan planning akan selesai gitu kan, sehingga nantinya ke depannya jadi misalnya ke depannya kita bisa berkomunikasi dengan pihak ketiga, kita bisa mengundang agensi untuk melakukan untuk mencoba mempersiapkan budgeting mereka, dan juga untuk mempersiapkan hal-hal yang perlu mereka ketahui gitu loh. Misalnya mulai dari kegiatan syuting, kegiatan photoshoot, atau mungkin juga kegiatan-kegiatan yang lainnya yang mendukung promosi gitu kan. Lalu yang kedua, pendelegasian itu melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan tugas. Berarti kan kepada si tim marketing ini, tim promosi ini yang in charge, itu berarti mereka mempunyai hak untuk menentukan menentukan media yang akan digunakan gitu kan, baik itu sosial media gitu ya, atau tradisional media seperti TV, koran, atau media-media yang lainnya, atau mungkin juga misal mereka mengundang endorser, menyewa endorser misalnya supaya nanti brand ini bisa awareness bisa meningkat sekian persen gitu loh. Nah itu, jadi itu merupakan wewenangnya gitu kan. Tetap juga nanti kan pastinya akan sesuai dengan persetujuan dari manajernya gitu loh. Lalu yang ketiga, penerimaan delegasi menimbulkan kewajiban dan atau tanggung jawab. Jadi ada tanggung jawab yang harus diselesaikan atau tanggung jawab yang diemban di sini. Jadi bagaimana supaya awareness brandnya bisa meningkat sekian persen, itu merupakan tanggung jawab dari tim promosi, misalnya dari promotion dari promotion officer-nya atau promotion manager-nya gitu loh. Nah, itu merupakan tanggung jawabnya. Jadi dia mempunyai kewajiban supaya awareness dari brandnya ini bisa meningkat sekian persen, dan juga misalnya untuk bisa meningkatkan tingkat kunjungan untuk datang ke restoran sekian persen gitu loh.
Lalu yang keempat, pendelegasian ini menerima pertanggungjawaban bawahan untuk hasil-hasil yang dicapai. Oke, apa sih yang ada mau tanyakan teman-teman? Nah, kita lanjut ya. Kalau yang tanyakan silahkan. Apa yang dimaksud dengan nomor 4 ini? Pendelegasian ini menerima pertanggungjawaban bawahan untuk hasil-hasil yang dicapai. Berarti ya si manajer ini juga ya harus ya juga harus bertanggung jawab untuk hasil yang dicapai oleh bawahannya. Jadi tidak tidak sama serta merta karena sudah diberikan wewenang berarti manajer itu dia lepas atau cuci tangan, enggak, tidak seperti itu gitu ya. Tapi berarti juga manajer ini juga harus bisa bertanggung jawab terhadap kesalahan, misalnya kesalahan yang dilakukan oleh bawahan, karena semua 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 yang diberi, semua tugas yang diberikan, semua wewenang yang diberikan berlimpahkan kepada bawahan itu juga sepengetahuan dari si manajer gitu loh. Oke, next. Alasan pendelegasian. Pendelegasian yang memungkinkan manajer untuk dapat mencapai lebih dari bila mereka menangani setiap tugasnya sendiri. Jadi pendelegasian memungkinkan manajer dapat mencapai lebih. Karena apa? Karena ya pertama, jadi manajer ini bisa melakukan lebih banyak hal dalam saat yang bersamaan. Jadi misalnya tadi yang tim promosi gitu kan ya, berarti kan mikirin juga untuk apa, promosi yang above the line maupun juga promosi yang below the line. Kalau teman-teman masih bingung dengan apa yang maksud dengan above the line, below the line, above the line misalnya tuh misalnya kita melakukan promosi itu yang sifatnya itu di media-media yang mendapatkan exposure yang tinggi, misalnya apa contohnya, misalnya di radio, di TV, di koran itu. Kemudian kalau misalnya promosi yang sifatnya below the line itu misalnya seperti misalnya apa, kayak misalnya apa, promosi yang sifatnya itu exposure-nya itu di di mana di tempat-tempat yang tidak terlalu ramai. Jadi misalnya apa, misalnya seperti kayak misalnya promosi di pasar-pasar, promosi di misalnya promosi di pinggir jalan, itu merupakan promosi sifatnya below the line gitu. Nah, gitu kan. Nah, kemudian juga berarti kan selain dari itu juga berarti si manajer marketing ini juga dia juga bisa memikirkan mengenai bagaimana cara untuk meningkatkan sales, gitu kan. Gitu. Nah, meningkatkan sales, kemudian juga dia bisa mikirin mengenai apa, strategi itu di tahun 2020, karena ini kan misalnya dia membuat promosi di tahun 2021 strateginya, berarti kan dia juga bisa, si manajer marketing juga dia mempunyai banyak waktu juga untuk bisa memikirkan hal-hal yang lebih penting, misalnya untuk memikirkan mengenai promosi-promosi di tahun 2020. Misalnya promosi di tahun 2020 sudah dibuat dari tahun 2019, tetapi kan karena adanya pandemi gitu kan, berarti kan juga pasti promosinya atau strateginya kan harus dirubah. Nah, berarti juga dia bisa punya banyak waktu untuk memikirkan hal seperti itu gitu loh. Lalu yang kedua, delegasi wewenang dari atasan ke bawahan merupakan proses yang dibutuhkan agar organisasi dapat berfungsi lebih efisien. Dalam artian apa? Dalam artian begini, jadi yang namanya perusahaan itu kan pasti ingin supaya semua prosesnya itu bisa berjalan dengan efisien. Jadi dengan tim yang ada, misalnya seperti ini, ya dia bisa mendapatkan output yang lebih gitu kan. Nah, bagaimana supaya bisa mendapatkan output yang lebih, ya pasti nanti kan adanya pembagian tugas, pembagian wewenang gitu loh. Nah, seperti itu. Delegasi juga memungkinkan manajer itu memusatkan tenaganya pada tugas-tugas prioritas yang lebih penting. Nah, ya ini yang nomor 3 itu masih ada hubungannya seperti tadi ya, yang saya katakan tadi ya, misalnya untuk planning 2021 dia diberikan dia mendelegasikannya kepada salah tim promosi
Nah, setelah selesai nanti kan pasti ada diskusi bareng. Nah, pada saat yang bersamaan juga si manajer ini bisa memikirkan mengenai strategi untuk tahun 2020 ini, yang dimana dalam kondisi pandemik seperti ini apa yang harus dilakukan gitu loh. Nah, itu kan yang sifatnya prioritas gitu loh. Nah, kemudian juga mungkin juga si manajer juga bisa mendelegasikan pekerjaan yang sifatnya rutin pada bawahan yang lain gitu. Sedangkan dia bisa mengalokasikan waktu dan tenaganya untuk hal-hal yang jauh lebih penting gitu kan. Lalu yang keempat, delegasi ini juga memungkinkan bawahan untuk bisa tumbuh dan berkembang. Bahkan dapat digunakan sebagai alat untuk belajar dari kesalahan. Ya kan? Ya kan sebelum dia misalnya bawahan ini misalnya si tim ini sebelum mereka bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi gitu kan, sebelum bisa dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi, ya mereka harus bisa melalui beberapa tahapan-tahapan, yang harus bisa belajar dari beberapa kesalahan-kesalahan yang terjadi gitu loh. Nah, seperti itu kan. Jadi di sini jadi memungkinkan para bawahan untuk bisa tumbuh dan juga berkembang gitu loh. Oke. Oke, ada beberapa latar belakang atau alasan pendelegasian wewenang ini harus dilakukan. Jadi pertama, kemampuan seorang pemimpin ini yang terbatas sesuai dengan sifat dan kodrat manusia yang memiliki keterbatasan, itu pasti ya. Jadi dia kalau dia mikirin marketing, mikirin sebagai seorang manajer marketing, berarti kan konsepnya lebih tidak hanya mikirin promosi, tapi juga misalnya mikirin untuk strategi. Juga saya mikirin apalagi mikirin penjualan, sales gitu kan. Mungkin juga dia harus mikirin beberapa hal yang lain gitu loh. Ya misalnya juga mikirin misalnya kalau bagaimana kalau saya mau masang spanduk, bagaimana kalau saya mau masang seperti kayak misalnya saya mau masang materi-materi promosi di TV atau mungkin materi promosi di koran atau di tempat lain, itu kan perlu pemikiran gitu. Dan itu makanya dibutuhkan adanya delegasi supaya nanti ada tim lain yang lebih kompeten. Apalagi misalkan kalau misalnya mau masang panduk, memasang baliho, memasang umbul-umbul, lokasinya di mana dan izinnya bagaimana gitu. Jangan sampai nanti dari pasang atau dicopot gitu kan. Itu ada timnya, ada tim misalnya pihak ketiga yang memasang gitu loh, yang mengurus juga untuk koordinasi, yang mengurus izin-izin semuanya gitu loh. Lalu yang kedua, tugas yang terlalu banyak. Jika hanya ditangani oleh satu orang saja, maka ya berakibat pekerjaan itu tidak akan dapat selesai sesuai dengan waktunya, dan juga pekerjaannya tidak akan pekerjaannya tidak akan bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Jadi kalau misalnya kalau kita mengerjakan pekerjaan itu terlalu lama, ya akan kehilangan. Jadi akan kehilangan kesempatan gitu loh. Ya kan kesempatan ya sayang banget misalkan kalau misalkan ya misalkan kesempatan misalnya ternyata si konsumen membutuhkan produk-produk yang sifatnya harga yang terjangkau, walaupun misalnya mungkin kemasannya mungkin lebih kecil, tapi sebenarnya itu yang dicari gitu kan, karena sesuai dengan kebutuhan gitu kan. Ya sayang banget kalau misalkan si manajernya dia tidak tahu bahwa di bawah adanya kebutuhan seperti itu dari konsumen gitu loh. Jadi perkembangan perusahaan juga bisa terhambat gitu loh. Ya pastinya juga nanti konsumen akan kecewa. Bayangin sekarang kalau kalian makan di restoran, terus kalian salah misalnya kalian datang berdua gitu ya, berdua suami istri atau pasangan. Bayangin kalau misalnya cuma nasi goreng gitu, nasi goreng 2 porsi, tapi kok lama banget, sedangkan yang datang ke restoran itu nggak banyak, itu kan pasti kalian akan kecewa. Hal seperti itu kan. Oke, yang keempat, biaya yang relatif akan lebih tinggi kalau kita kehilangan kesempatan, perusahaan berkembangnya lambat, terus juga konsumennya kecewa, ya kan. Sedangkan perusahaan itu sudah mengeluarkan gaji, membayar gaji karyawan, membayar company expense gitu loh. Seperti itu, oke? Oke, ini kita break dulu ya. Break dulu, nanti kembali lagi jam 9 kurang 10 ini karena dibatasi 40 menit, oke? Oke guys, oke, I'll see you around.